Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan meninggalkanmu sesaat dan kamu menemukan Allah selamanya. Sayang, kamu tidak tertarik. Padahal bersama Allah, semuanya bisa kamu dapatkan. Urusan mantan mah kecil atuh. Ya, ini temanya panjang ya, tetapi itulah ya representasi keadaan kita pada saat ini ya. Jadi kita ini ditinggalkan oleh mantan, sebenarnya itu kesempatan kita dan teguran dari Allah, cara Allah membimbing kita untuk menemukannya ya. Tetapi kita tidak tertarik dengan hal-hal yang demikian dan kita lebih memilih larut di dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh mantan tadi ya. Saya punya ilustrasi menarik ya, terjadi pada diri saya ketika saya masih kecil, kelas 2 SD. Jadi kelas 2 SD itu saya usia 6 tahun ya, karena saya masuk SD-nya usia 5 tahun. Jadi ketika saya kelas 2 SD itu, suatu hari ada saudara ya, baru pulang tugas di Jakarta dan saya diberikan oleh-oleh mainan, sebuah mobil warna merah kecil begitu ya. Jadi mobil-mobilan ini sebenarnya sudah sering saya lihat iklannya di majalah anak-anak pada saat itu, tapi nembung ngomong kepada orang tua tidak berani ya, dipendem saja di dalam hati. Tanpa diduga-duga tiba-tiba ada salah satu tante yang pulang dari Jakarta bertugas, saya dibelikan itu, padahal saya juga tidak pernah ngomong kepada beliau ya. Jadi mobil-mobilannya itu kalau ditarik begitu, dia ada pegasnya, dia meluncur ke depan. Keunggulannya pintunya kecil-kecil itu bisa dibuka dan ditutup, itu saja sih ya. Tapi bagi anak-anak di zaman saya ya, itu sebuah kemewahan yang luar biasa. Nah, saking senengnya nih dapat oleh-oleh mainan dari tante saya tadi, saya sampai lupa belajar ya. Padahal sebulan lagi itu mau ujian kenaikan kelas, pokoknya main mobil-mobilan tadi dengan berbagai cara ya, yang dibuatkan rintangan, yang dibuatkan trek untuk jumping dan seterusnya. Sampai ibu saya pusing melihatnya, dan mainan itu diambil, disembunyikan ya. Dan kata ibu saya, bulan depan mau ujian, kalau terus mainan mobilannya ibu buang ya. Sekarang tak simpannya dulu. Wah, itu saya sambil nangis, protes, saya cari itu mainan ada di mana ya. Saya cari di dalam lemari tidak ada, di sela-sela tumpukan baju tidak ada, cari di laci tidak ada, intip di atas lemari tidak ada, di bawah tempat tidur, di mana-mana saya cari sambil berurai air mata. Ya, 2 hari saya cari tidak ketemu dan akhirnya saya menyerah ya. Saya menyerah ya. Lemes begitu, tapi saya juga pelan-pelan mulai buka buku pelajaran ya, dengan harapan suatu saat nanti mainan saya akan dikembalikan ya. Tapi seiring perjalanan waktu saya belajar dan akhirnya dalam waktu 3 minggu juga saya sudah lupa dengan mainan saya tadi. Saya fokus ke ujian kenaikan kelas kan, karena atmosfernya itu memang sudah atmosfer ujian kenaikan kelas, jadi rodok semangat begitu. Dan selesai menjalani ujian kenaikan kelas, bagi raport, dapat ranking ya, saya sudah lupa tuh dengan mainan, dan tiba-tiba ibu saya mengembalikan mainan tadi kepada saya. Ya, saya kaget, senang, tapi setelah itu memainkan mobil-mobilan tadi dengan biasa-biasa saja. Tidak seperti sebulan yang lalu ketika baru mendapatkan mainan tadi ya. Nah, apa ibroh pelajaran yang bisa saya petik dari peristiwa ini ketika saya sudah dewasa ya? Jadi ya, kita itu kadang memang punya keinginan kan, punya pasangan, tetapi tidak mencari
dan tiba-tiba Allah pertemukan dengan seseorang. Tidak direncanakan pertemuan itu, ya, tidak ada janjian, bahkan sebelumnya belum pernah saling mengenal, tiba-tiba saja dipertemukan. Ya, kemudian jadian, ya, atau menikah, dan setelah itu kita sangat mencintainya, sangat menyayanginya, seluruh waktu pikiran kita tercurah hanya untuk dia, dan tiba-tiba dia pergi menghilang lagi, ya. Artinya apa? Ketika sesuatu yang teramat sangat kita cintai itu, ya, Allah pisahkan dari kehidupan kita sesaat, itu sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita, ya. Kenapa Allah ambil dia dulu, ya? Allah pisahkan dari kita karena Allah menyayangi kita, karena Allah menegur kita terlalu mencintai manusia, ya. Waktu kita, hati kita, pikiran kita seluruhnya hanya untuk orang yang kita cintai, dan kita melupakan Allah, ya. Karena itu diambil dulu, dan kita diuji, ya, sejauh mana momentum itu bisa kita ambil kebijaksanaannya untuk membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Jika kita bisa melampaui ujian itu, maka insya Allah dengan izin Allah, sesuatu yang kita cintai tadi akan dikembalikan kepada kita. Tetapi persepsi kita sudah sangat berbeda, ya. Artinya, ya, kita memahaminya tidak seperti kemarin lagi yang dengan totalitas seperti itu. Tetapi kita memahaminya sebagai sebuah titipan, kita jaga, kita rawat, tetapi hati kita hanya menjadi milik Allah, ya. Nah, jadi, ya, ketika perpisahan itu harus terjadi, mantan itu kan perginya sesaat saja, tetapi momentum itu bisa kita gunakan untuk menemukan Allah, ya, selamanya. Karena kemarin bersama mantan, kita menjadi orang yang lupa bersyukur. Kita merasa memiliki segalanya. Kita merasa hidup kita sempurna, ya. Ketika bersama mantan, ibadah kita menjadi lalai, ya. Berdoa dan meminta menjadi tidak pernah kepada Allah, sehingga kemudian pada saat mantan dipisahkan dari kita, kita kembali ke jalan Allah. Kita rajin berdoa, kita rajin sholat lagi, kita rajin sholat malam, kita rajin bersedekah, dari yang niatnya berdoa untuk mengembalikan mantan, insya Allah pelan-pelan berdoa beribadahnya murni niatnya karena Allah, ya. Dan ketika mungkin suatu saat nanti obsesi kita sudah mulai reda agar mantan segera kembali, obsesi kita, ya, yang membuat kita stres pusing pada saat ini selalu mikirin mantan, itu sudah mulai turun begitu, maka pada saat itulah biasanya sesuatu yang teramat sangat kita sukai itu akan dikembalikan kepada kita. Dan kita harus bersyukur. Ini cara Allah menyelamatkan kita dari kesesatan, ya. Ini cara Allah untuk mengembalikan kita ke jalan yang lurus dan benar. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Salamah, "Ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi illahi, faman sya'a aqama, wa man sya'a adzaqa." Wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang anak Adam melainkan hatinya terletak di antara dua jemari Allah. Kalau Allah berkehendak, Dia akan luruskan, dan jika Dia berkehendak, Dia juga bisa sesatkan. Ya, jadi kita ini
termasuk orang-orang yang semoga Allah selamatkan untuk kembali ke jalan yang lurus dan benar melalui perpisahan sesaat dengan mantan-mantan Anda, ya. Dan insya Allah bersama Allah apapun bisa Anda dapatkan, dan bersama mantan Anda justru kehilangan segalanya. Anda pilih yang mana? Kalau saya pilih bersama Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.